Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di channel ini. Pada kali ini kita akan belajar mengenai penggunaan teks ya, penggunaan teks. Tapi sebelum ini kita intro dulu. Oke, baik semuanya. Kemarin kita sudah belajar sedikit mengenai tools-tools yang ada di bawah ini. Nah, kali ini kita akan belajar tentang penggunaan teks di Figma. Bagi teman-teman yang belum membuka Figma, silahkan bisa dibuka dan kita belajar bersama-sama. Oke, jadi di Figma ini ada tools yang namanya teks ya. Ini untuk membuat sebuah tulisan. Nah, menunya ini di sebelah sini. Ini di teks aja kita klik. Kalau enggak kita pakai shortcut T. Nah, terus kita klik langsung di kanvasnya. Kita tulis misal welcome back. Nah, kita akan membahas tentang bagaimana cara kita untuk mengatur teks ini agar lebih bisa kita otak-atik ya, bisa kita rubah ukurannya, kemudian fontnya, warnanya, dan lain sebagainya. Nah, langsung saja, habis kita membuat teks seperti ini, kita langsung menuju ke bagian kanan ini. Nah, di kanan ini ada, ini namanya teks ya. Terus di sampingnya ini, misal kita mau menyelipkan link ya, menyelipkan link website, alamat website atau pokoknya link ini. Ketika user ngeklik tulisan ini, nanti bakal diarahkan ke link yang kita cantumkan di sini, contoh ya. Ini hanya contoh saja ya. Nah, coba ini aku tulis google.com ya. Coba kita klik. Nah, nanti bakal langsung ke sini. Oke. Terus cara mengembalikannya ada, tinggal diedit aja, terus kita matiin ininya. Kita matiin ininya. Nah, udah udah menjadi teks normal ya. Terus setelahnya ini ada create component ya. Ini kita nanti aja untuk ini ada edit object. Ini buat ya kayak ngeblok gini loh, ngeblok ya. Terus di sampingnya ada ini seperti kemarin ya, kayak bentuk-bentuk itu. Kayaknya nggak terlalu ngaruh di font, di teks. Sini ada posisi kayak kemarin, ini posisi X-nya, ini posisi Y-nya, ini ada rotasi, misal 25%, 25 derajat. Jadi miring seperti ini, kita balikin jadi 0 derajat. Sini buat bolak-balik juga, buat mirror. Ini mirror ke bawah, ke atas. Nah, ini sama, yang posisi ini sama kayak tutorial yang sebelumnya ya. Nah, untuk layout sendiri ini, ini nggak nyala ya. Ini nggak ngaruh karena ini adalah teks. Jadi di appearance ini bisa juga. Semakin kecil angkanya semakin transparan. Ini nggak bisa ini untuk bentuk ya.
Kalau teks nggak bisa. Nah, kita masuk di tipografi nih. Di tipografi ya, ini, nah inter ini, nah yang pertama ini adalah jenis font yang kita gunakan. Nah, sekarang kita menggunakan font dengan gaya inter. Nah, kita langsung klik aja, ini bisa banyak sekali. Di Figma menyediakan berbagai macam font. Misal kita mau pakai apa ya? Poppins. Tinggal cari font yang kita inginkan. Misal kalau pengen font kita cari itu nggak ada di sini, kita mau pakai font yang dari luar, itu bisa. Tinggal kalian download font yang dari luar. Contohnya kayak download di Davon, atau kalian download di ya pokoknya kalau kalian ingin menambahkan font dari luar tuh bisa download, terus nanti secara otomatis akan masuk ke Figma-nya ke sini. Ya, kalau belum masuk berarti silahkan kalian di refresh dulu, kalian silang dulu Figma-nya, terus masuk lagi seperti itu. Oke, lanjut. Ini adalah teks dengan gaya font Poppins. Terus ini adalah stylenya, ada reguler, medium, semi bold, bold. Ini semakin tebal ya. Ini untuk mengatur ketebalan dari font tersebut. Nah, jadi nggak semua font ini ada lengkap kayak gini ya paketnya. Ada beberapa font yang mungkin nggak ada. Nah, terus cara mengatur ukurannya ini di sini. Ini angka 12 ini adalah ukuran dari font yang kita buat. Kalau kita mau ninggiin lagi, tinggal pilih di sini bisa, atau kita klik manual di sini, ketik manual. Misal 32. Ini ya. Oke. Jadi kalau kita besarin font ini nggak bisa dari sini ya, nggak bisa dari pojok terus ditarik, itu nggak bisa. Kalau kalian pernah, beda dengan Canva ya, kalau kalian pernah main Canva itu kan tinggal ditarik aja di pojoknya terus auto besar ya kan fontnya. Lah ini beda, ini nggak bisa ditarik. Tapi ini kita atur manual di sini angkanya. Oke, terus lanjut di bagian ini. Yang auto ini maksudnya apa? Ini adalah line height. Ini jarak antara garis. Misal kita terus lagi kita enter ya, ini kita enter selamat datang. Nah, kalau auto nanti si Figma-nya ini bakal menyesuaikan, tapi kita bisa atur juga sendiri. Misal mau ininya antara garis ini mau kita rapetin. Nah, kita 20, misal terlalu rapat 30, 35, misalnya kayak gini. Ya. Nah, ini untuk mengatur jarak antara garis paragraf. Oke, selanjutnya yang sampingnya ini adalah letter spacing. Jadi ini spasi antara huruf ya, spasi antara huruf. Kita hapus dulu yang ini. Nih, kalau kita ini kan 0% ya. Kita tarik, nah nanti akan semakin lebar. Ini adalah untuk mengatur jarak antara huruf 10. Nah, oke, terus ini adalah
Enggak ada ini, nanti ada ini variabel ya. Nah, ini ya. Yang ini adalah untuk mengatur like ya, like left, center, dan juga kanan, kiri, tengah ini. Misal kita besarin ya, kita besarin seperti ini. Nah, kita atur di tengah misal fontnya. Nah, di samping fontnya, di tengah, di samping kiri, samping kanan, tengah seperti ini. Nah, terus yang ininya adalah letak font ya. Fontnya di atas atau di tengah atau di bawah. Nah, seperti ini. Ya, kalian bisa atur sendiri, explore sendiri ya. Ini kita kembaliin jadi 5 aja deh. Nah, terus ini adalah pengaturan lanjutan dari font sendiri. Ini alignment yang tadi. Ini misal kita punya paragraf. Ya, kita punya paragraf terus mau di rata kiri, rata tengah, rata kanan ataupun rata kanan kiri bisa ya. Justify. Nah, ntar ini kita kecilin dulu. Usahakan kalau kalian membuat teks ininya jangan gede-gede ya. Terus kita kembali lagi ke tadi. Yang ini buat dekorasi, misal kalian mau membuat garis di bawahnya. Ini ada garis di bawahnya. Terus ini kalau mau nyoret tulisan, nah ini di menu di dekoratif, decoration ya. Nah, ini untuk merubah bentuk, misal kita mau rubah fontnya jadi besar semua, nah, atau kecil semua, atau awalan kata besar, W-nya besar, B-nya besar, atau seperti ini kita bisa atur ya. Kita nonaktifkan saja. Ini jarang dipakai sih. Ini juga. Ini misal kita mau buat list, ini listnya mau pakai list yang titik seperti ini atau pakai angka bisa. Oke, ini nanti bisa dieksplor sendiri. Ini masih ada detailnya ya. Ini banyak sekali. Kita lanjut aja. Nah, ini di bawahnya kita sudah masuk ke fill atau warna dari fontnya. Kita bisa atur warna fontnya. Ini adalah warna putih. Kita atur menjadi misal kuning ya. Kuning. Bentar, ini kayaknya kurang tebal ya, regular ganti semi bold. Oke. Nah, enggak cuman bentuk ya, persegi, segitiga, tapi font juga bisa kita atur warnanya. Ataupun kita bisa nambahin garis tepi ya. Garis luarnya ini di bawahnya fill ada stroke. Ini kita untuk menambahin garis. Nah, kita rubah warnanya biar kelihatan. Contohnya ke warna merah ya misalnya. Nah, ini udah kelihatan garisnya ya. Ini untuk mengatur ketebalan dari garis. Ini 1, kita naikkan jadi 2 misal, atau 3 bisa. Ini garisnya mau di luar, outset, di dalam fontnya atau di tengah-tengahnya. Nah,
Kalian bisa atur sendiri di sini. Nah, terus ini ada pengaturan lanjutan dari stroke ya. Ini misal kita garisnya mau dibuat solid ya, solid atau nggak ada yang terputus, atau ini bawahnya terputus garis-garis, bisa ngatur jaraknya, gapnya ya. Nih silakan nanti kalian explore sendiri. Oke. Nah ini untuk apa ya, biar lebih smooth aja sih ini ngatur sudutnya. Oke. Kita warnain putih aja kali ya, kita warnain putih. Terus ininya ganti jadi, dalamnya ganti jadi merah. Oke. Nah di bawahnya stroke ini itu ada yang namanya efek ya. Kita bisa buat drop shadow kayak kemarin. Ini nggak kelihatan soalnya backgroundnya kita hitam. Kita bisa rubah background ini. Caranya kita klik dulu ini backgroundnya, kanvasnya. Nanti bakalan muncul di page ini loh. Page-nya ini warna hitam ya, 1E, 1E, 1E. Kita ganti, coba kita naikin dikit. Nah, kita naikin dikit. Nah, kan ini mulai kelihatan nih shadow-nya. Kita klik font-nya. Terus kita tadi ke mana ya? Ke efek. Nah, tadi belum ya, belum ada. Nah, udah kelihatan kan shadow-nya, bayangan belakang. Ini kita bisa atur tingkat blurnya atau warnanya, warna dari shadow-nya kita juga bisa atur di sini. Ini untuk drop shadow. Nah, ada lagi yang lain nih, inner shadow, ini buat bayangan di tengah ini kan, ada bayangan di dalam teksnya. Ini buat layer blur, jadi ngeblur. Ini background blur. Oke. Ya teks juga bisa diekspor ya teman-teman. Ini kalian juga bisa mengekspor teks ya. Bisa berupa gambar PNG, JPG, SVG, PDF, bisa semuanya. Oke teman-teman semuanya, mungkin cukup sampai sini saja ya mungkin ya untuk pembahasan teks kali ini. Jika kurang jelas mungkin kalian bisa ulang sendiri atau kalian tanyakan di kolom komentar.